Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu kita akan memulai instalasi Linux server ya. Nah, sebelum instalasi, eh, saya akan menjelaskan beberapa hal dulu ya, agar nanti Anda tidak bingung. Oke. Nah, untuk bahannya yang kita butuhkan adalah resource komputer yang cukup ya. Minimal Anda punya CPU dengan 4 core ya. Kemudian RAM-nya 8 GB dan koneksi internet ya. Tentunya semakin besar semakin baik karena kita akan membuat mesin virtual di dalam komputer Anda ya. Kemudian kita akan menggunakan hypervisor tipe 2 ya, yaitu kita bisa pakai VirtualBox nanti. Kemudian bagi Anda yang mau pakai VMware Workstation itu free juga, silahkan Anda download. Atau yang Anda pakai macOS, Anda bisa pakai UTM ya. Karena kemarin informasinya kalau pakai paralel nggak bisa install Linux ya. Jadi silahkan Anda pakai UTM, itu bisa untuk install Linux ya. Kemudian kita akan butuh ISO-nya Linux. ISO itu adalah format CD-nya Linux ya, CD disknya Linux yang dalam bentuk file ya. Jadi nanti dia akan diemulasikan sebagai virtual disk ya. Kemudian di sini nanti saya akan menggunakan Ubuntu Linux ya, turunan dari Debian. Kemudian bagi Anda yang mau menggunakan Rocky Linux silahkan ya. Rocky Linux itu adalah dulunya CentOS namanya. Cuman CentOS itu sudah berhenti, tidak dikembangkan lagi, maka dibuat lagi namanya Rocky ya. Itu turunannya dari Red Hat. Kalau Ubuntu turunan dari Debian ya. Ini ada dua mazhab, dua aliran yang berbeda, tapi intinya sama-sama saja ya. Kemudian bagi Anda yang menggunakan MacBook M1 dan M2 ya, Anda silahkan download ISO-nya yang ARM version ya, yang versi ARM. Kenapa? Karena prosesor Anda yang M1 dan M2 itu dia eh, apa namanya? Dia prosesornya adalah ARM gitu, bukan X86, bukan seperti Intel ya. Kalau Anda yang menggunakan MacBook yang pakai Core ya, Core i5, Core i7, Anda silahkan download ISO yang X86 nanti seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini setupnya ya yang perlu saya jelaskan. Setupnya nanti ya. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan CPU-nya 2 core. Ya, ini saya akan menggunakan VirtualBox seperti ini. Ya, CPU-nya akan saya gunakan 2 core seperti ini. Ya, kemudian maksimalnya berapa Pak? Maksimalnya adalah setengah dari CPU-nya host Anda. Jadi kalau Anda punya 8 core, ya maksimalnya 4. Kalau lebih apa yang terjadi, Pak? Kalau lebih akan mengganggu kinerja dari hostnya. Kalau hostnya error, hostnya hang, otomatis virtual mesinnya juga akan error. Nah, seperti itu ya. Jadi maksimalnya setengah dari CPU-nya host. Kemudian RAM-nya. RAM-nya itu sama, maksimalnya setengah dari hostnya RAM ya. Nanti saya akan pakai di sini 2 GB saja. Ya, contohnya ini ya. Kalau RAM-nya 1 GB bagaimana, Pak? Ya bisa-bisa saja karena Linux server itu ringan sekali, tapi nanti mungkin prosesnya agak lama ya, karena akan butuh banyak data transfer ke RAM. Kemudian disknya untuk Linux server untuk amannya kita pakai 10 GB ya, maksimalnya 25 GB itu sudah lebih dari cukup ya untuk project kita. Kecuali nanti memang Anda berniat untuk menggunakan server ini untuk project-project yang lain, ya silahkan agak digedein space-nya. Jadi biar nanti Anda bisa meletakkan banyak aplikasi di sana ya. Nah, yang terakhir networknya ya. Networknya ini nanti kita setting bridge ya. Jadi bridge ini nanti si virtual mesin kita itu akan tampak seperti sebuah komputer yang berbeda dari komputer hostnya kita. Ini secara jaringan komputer ya. Jadi nanti tujuannya apa? Agar kita bisa remote ke virtual mesinnya ini. Agar nanti teman-teman Anda yang ada di network Anda juga bisa mengakses di server ini. Maka kita akan gunakan settingnya sebagai bridge. Oke, kemudian nanti ada beberapa mount point ya. Ini ada padanannya itu persamaannya di Windows ya. Nanti kita akan ketemu dengan root. Kita akan pakai ini saja nanti ya. Root itu kalau di Windows itu adalah drive C ya. Itu direktori utama ya di apa namanya sistem operasi kita. Kemudian ada lagi mount point home ya. Home itu biasanya kalau di Windows itu desktop ya.
User misalnya nama user saya Johan gitu ya. Nanti ada folder desktop di sana. Kemudian ada binary itu sistem 32 kalau di Windows. User juga ada user di Windows. Var itu program file dan swap ada virtual memory. Itu ada padanannya ya. Nah, kalau di Linux ya, nanti masing-masing mount point ini bisa kita letakkan di partisi yang berbeda-beda. Windows tak bisa ya. Tapi nanti kalau di Windows bisa kita pindah, ya bisa kita pindah kalau udah jadi Windowsnya. Misalnya saya punya drive C dan drive D. Drive D itu untuk apa namanya download misalnya. Nanti bisa kalau udah jadi Windowsnya udah instalasinya, kita di folder downloadnya diklik kanan di move, dipindah locationnya itu bisa. Tapi kalau di Linux itu sejak awal instalasi itu kita bisa membedakan di masing-masing partisi ya. Tapi ini advance. Kita nggak pakai untuk saat ini, kita akan pakai root saja biar semuanya ngumpul di satu partisi. Oke. Nah, sekarang ini nanti ya. Sekarang kita akan mulai instalasi Linux-nya ya. Oke, saya akan tampilkan VirtualBox-nya di sini. Ini ada VirtualBox. Oke. Saya akan membuat mesin baru ya. Saya akan membuat mesin baru di sini. eh ada new ya, ada tombolnya new di sini. Tombol new atau kita bisa buat mesin new di sini ya. Kita akan buat mesin baru di sini. Saya namakan web server ya, misal nama web server, dia tersimpan di eh, C user Johan Erika VirtualBox VMS ya. Ini defaultnya. Anda mau pindah silahkan. Kemudian ISO-nya saya pilih yang Ubuntu ya. Saya udah download sebelumnya. Bagi yang belum download silahkan Anda download terlebih dahulu. Kemudian saya skip unattended installation. Ini agar kita tahu step by step-nya. Ini jadi kita manual aja. Oke. Kemudian di sini saya next. Nah, ini memorinya. Memorinya saya setting sebagai 2 GB. Kebetulan di host saya, komputer yang saya gunakan ini ada 16 GB RAM-nya. CPU-nya saya pakai 4 core saja lah, 4 core. Di sini saya punya 12 core CPU-nya. Oke. Kemudian disknya saya pakai 10 GB saja cukup ya. Kemudian di sini ada centangan pre-allocated full size. Bedanya apa, Pak? Kalau ini kita centang, maka akan terjadi sebuah file besarnya 10 GB. Berapapun isinya, ya. Tapi kalau ini nggak kita centang, nanti file itu akan membesar dengan sendirinya. File ini filenya disknya virtual mesin kita. Sesuai dengan isinya. Maksimal 10 GB nanti besarnya. Oke, ini udah selesai. Nah, tapi belum kita start dulu ya, belum kita start dulu di sini karena kita akan mengedit, men-setting networknya. Nah, ini networknya ini defaultnya dia adalah NAT. Oke, kita ganti dulu ya. Ini sebagai bridge ya, sebagai bridge networknya. Oke. Atau Anda bisa dari setting ya, dari menu setting, kemudian ini aja deh. Setting, kemudian di network, dan ini kita ganti menjadi bridge. Oke, sudah ready, siap, kita start. Kita start, kita jalankan si virtual mesinnya. Oke, ini tampilannya ya seperti ini ya. Kita akan install Ubuntu server ya. Kenapa Ubuntu, Pak? Karena Ubuntu ini komunitasnya gede ya. Komunitasnya itu cukup solid. Bahkan itu di Indonesia juga cukup banyak penggunanya. Maka ketika kita mengalami masalah itu banyak yang sharing. Nah, gitu ya. Jadi Linux ini kan based on open source ya. Open source jadi dia base-nya ke komunitas. Kalau komunitasnya dia kuat, ya kita kalau butuh apa-apa gampang. Sesimpel itu saja sih. Begitu ya. Kenapa saya suka pakai Ubuntu. Nah, oke, kita tunggu saja untuk proses instalasinya dia. Oke. Nah, ya, bahasanya saya pilih Inggris saja ya. Nah, di sini kemudian saya pilih continue without updating ya. Perhatikan ya, yang bawah yang hijau-hijau ini yang gerak-gerak ini ya. Ini saya pakai apa namanya? Tombol atas bawah. Kalau Anda pindah pakai tombol tab. Kalau oke Anda pakai spasi.
atau pakai enter ya. Oke, ini saya tekan enter dan oke. Nah, sekarang saya akan install yang minimize. Perhatikan di sini saya pakai tombol tab ya untuk pindah ya. Tab, tab. Sekarang ada di help dia di merah yang help itu, kemudian saya tap lagi. Nah, dia di sana di Ubuntu server. Saya geser ke bawah, kemudian saya tekan spasi ya. Saya akan install yang versi minimal agar tidak download banyak-banyak nanti lama ya. Kemudian saya tap lagi dan tap lagi sampai dan selesai ya. Oke, sekarang ini networknya. Networknya kebetulan di network saya ini sudah ada di HCP servernya. Ya, Anda udah belajar ya di HCP server. Nah, maka kita tunggu saja itu sudah dapat ya IP-nya dari DHCP servernya. Kalau Anda mau setting manual, Anda bisa tekan tab 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 sampai ke itu networknya ENP0S3. Anda tekan spasi, Anda tekan edit IPv4. Nah, Anda bisa masuk ini di sini. Mau manual di sini IP-nya berapa dan seterusnya. Ya. Cuman karena di sini sudah ada DHCP servernya ya kita pakai DHCP saja. Oke, saya done. Kemudian di sini nggak ada proxy-nya. Nah, ini jangan di-skip, ditunggu ya. Karena ini dia akan melihat repository yang bisa diakses oleh eh, VM ini, virtual machine ini ya. Oke, saya done dulu. Repository adalah server yang berisi aplikasi-aplikasinya Linux. Jadi kayak kalau di Play Store itu, kalau di Android itu kayak Play Store ya. Nanti kita bisa tinggal install-install gitu aja. Jadi kita nggak perlu download manual, install manual gitu ya. Oke, kemudian di sini disknya ya. Disknya kita nggak pakai LVM. LVM itu adalah Linux Volume Manager. Nah, LVM ini nanti kita bisa menambahkan disk-disk lain, kemudian kita bisa di-extend, dibesarin disknya. Itu kalau kita masukkan ke Linux Volume Manager. Tapi kita nggak pakai ya. Kemudian kita ke Custom Storage Layout ya. Ini saya mau tunjukin yang tadi. Nah, ini free space masih ya 99,998 giga. Nah, ini kita mau membuat partisi apa? Ya, ukurannya berapa, kemudian file sistemnya apa, dan mount point-nya apa. Nah, tadi yang saya jelasin ya, ada mount point-nya banyak macam-macam. Oke. Nah, pada praktek ini ya kita akan pakai semuanya aja ya. Kita akan pakai semuanya aja. Jadi kita akan pakai semuanya saja. Eh, saya back di sini. Di sini nggak usah LVM dan langsung done ya. Jadi kita nggak pakai custom storage layout. Biarkan dia membuat sendiri. Oke, dia akan membuat seperti itu 1 mega untuk group spacernya dan 999,7 giga untuk rootnya. Ya, perhatikan di sana ada garis miring, ada rootnya. Ya. Oke, dan oke, continue. Nah, sekarang kita kasih nama. Nama saya, nama servernya web server 1 ya. Saya kasih username-nya dan saya kasih passwordnya. Oke, tadi pindah-pindahnya pakai tab ya, di tab, 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 tab gitu ya. Dan kemudian kita nggak pakai Ubuntu Pro karena itu berbayar. Kemudian nah ini, kita install OpenSSH ya. Nanti ini kita perlu untuk remote. Kalau nggak install sekarang gimana Pak? Ya bisa aja nanti kita install kalau udah jadi. Tapi ini perlu kita install di awal untuk remote ya. Oke, tadi saya tekan spasi untuk mencentangnya dia dan ini saya nggak install apapun biar cepat ya. Ini ada aplikasi-aplikasi pre-install dan saya nggak pilih. Nah, oke, kita sekarang tinggal tunggu prosesnya selesai ya. Video akan saya pause sementara ya, biar nanti nggak panjang-panjang videonya. Saya pause dulu. Oke, baik. Di sini sudah selesai instalasinya. Di sana ada tulisannya reboot now ya. Tadi saya tekan tab, kemudian saya pilih yang reboot now dan saya tekan enter. Oke, sekarang biarkan dia reboot, dia booting ya. Dia booting. Nah, ini dia oke, file unmounting nggak masalah karena kita virtual. Tekan enter saja. Dus.
Nah, dia akan eh, reboot, restart dengan masuk ke sistem operasinya si eh, Linux. Ya, oke. Jangan lupa tadi user dan password yang sudah kita setup di awal ya. Oke, nah, udah login ya. Sekarang saya masukkan user saya dan passwordnya. Udah masuk ya. Udah jadi nih server kita nih sekarang. Semudah itu install server ya. Kemudian nanti kita akan remote. Oke, satu hal ketika Anda sudah menginstal server, yang wajib dilakukan adalah mengupdate ya, mengupdate servernya karena bisa jadi ada update terbaru dari repositorinya ya. Nah, ini wajib ada koneksi internet, harus ada koneksi internet ya. Perintahnya apa? Sudo apt update ya. Ini karena saya pakai Ubuntu. Kalau Anda pakai Rocky atau Anda pakai CentOS atau Anda pakai Red Hat atau Fedora dan kawan-kawan, itu agak sedikit berbeda perintahnya nanti ya. Artinya apa Pak perintah ini Pak? Nah, nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya ya. Pada materi selanjutnya nanti. Oke, di situ sudah kita update dan ada 103 package yang bisa di-upgrade. Maka selanjutnya adalah sudo apt upgrade. Des. Nah, itu ada 101 yang bisa di-upgrade ya. Kita tekan Y dan kita akan tunggu proses upgrade-nya selesai. Oke. Oke, 69. Oke, cukup kencang. Sekarang dia install. Tadi dia mendownload, sekarang dia menginstall. Oke. Ya kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, 50%. Sebentar lagi. Ini jangan dihentikan ya, biarkan dia sampai selesai. Dan saya sarankan koneksi internet Anda stabil ya untuk melakukan ini. Nah, oke. Tujuannya apa? Agar nanti ketika kita menginstall aplikasi, kita dapat versi yang terbaru karena ini sudah kita upgrade ya. Oke, 94%, 95%, 96%, 97, 98, 99, dan yuk sedikit lagi. Ini finishing instalasinya. Nah, selesai. Ya, oke. Sekarang kita melihat eh, IP address-nya berapa sih si server kita ini ya. Kita ketikkan perintahnya adalah IP spasi A. Ya, di sana kita melihat, oh ternyata IP address dari server saya ini adalah yang di ENP0S3 itu 10.90.34.160 ya. Oke, saya buktikan bahwa ini berbeda dengan komputer saya. Saya akan menampilkan ya. Oke, saya akan tampilkan eh, begini saja. Oke, gimana nih nampilkannya nih? Share-nya saya buat share-nya saya buat begini sajalah. Oke, ya. Ini adalah komputer saya dan ini adalah servernya, ya. Servernya IP-nya berapa tadi? 10.90.34.160, ya. Dan komputer saya di sini IP config perintahnya. Oke. 10.90.32.90. Ya, beda ya IP-nya. Kalau yang server saya 10.90.34.160, kalau komputer saya 10.90.32.90 ya. Berbeda IP-nya. Nah, sekarang kita akan remote ke server kita ya. Kita akan remote. Bagaimana caranya? Caranya adalah perintahnya SSH ya. Kemudian nama usernya tadi ya Johan, kemudian
alamat servernya 10.90.34.160 ya. Betul ya. Nah, SSH ini dia by default jalan di port 22 ya. Dia akan mengakses port 22. Nah, ini karena dia belum pernah kenal ya, maka dia akan menyimpan fingerprintnya. Yes. Oke. Sekarang kita masukin passwordnya. Password server kita tadi ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah masuk ke servernya. Nggak percaya? Sekarang saya ke servernya, saya ketikkan, saya lihat siapa yang online. Perintahnya adalah who, ya. Who, siapa? WHO, who, siapa yang online. Nah, di sana ada Johan Erika, ya, dari TTY1, dari terminal 1, yaitu saya yang login ke sini, yang ke server langsung. Sedangkan yang dari PTS 0 itu yang saya login secara remote dari IP 10.90.32.90 ya. Nah, nanti kita akan melakukan seperti ini ya. Oke, jadi sini kalau saya ketik who juga ada 2. Kalau di sini saya keluar, exit, saya keluar ya, maka di sini who-nya tinggal 1 karena yang TTY sudah exit, sudah keluar. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini untuk materi kita instalasi server. Mudah sekali bukan? Ya, nanti selanjutnya kita akan belajar memanajemen servernya. Sekali lagi jika ada pertanyaan silakan Anda share di grup kita ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.